Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Ya, Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita. Kemarin di subtema 2 sudah habis ya, maka kita akan lanjutkan di tema 4, subtema 3 pada halaman 145. Temanya masih kewajiban dan hakku. Kalau kemarin kita sudah mempelajari kewajiban dan hak yang ada di rumah, yang ada di sekolah, maka saat ini kita akan membahas tentang kewajiban dan hak di dalam bertetangga atau di masyarakat. Nah, dalam pembahasan di muatan matematika ini kita akan membahas menemukan kalimat saran ya, dalam teks percakapan tentang kewajiban dan hak dalam bertetangga. Nah, dilihat di bawah itu ada percakapan berkawan dengan tetangga baru. Nah, nanti kita akan baca bersama-sama tentang teks percakapan tersebut dan kita akan mencari kalimat saran yang terdapat pada percakapan tersebut. Ingat ya, kalimat saran biasanya diawali dengan kata apa saja? Sebaiknya. Terus apa lagi? Seharusnya. Terus hendaknya. Nah, apa itu teks percakapan? Teks percakapan itu adalah teks yang berisi pembicaraan antara dua atau lebih tentang suatu topik ya. Tentang suatu topik. Apa itu topik? Topik adalah pokok pembahasan, misalnya pembahasan tentang kewajiban dan hak dalam bertetangga. Nah, sekarang kita baca percakapannya ya. Di sini ada Yusuf dan Fahri. Halaman 145. Nah, sekarang Yusuf jadi Jonas, Fahri jadi Dedi. Oh. Ya. Ya. Yusuf jadi Jonas, Fahri jadi Dedi. Fahri, ada Fahri? Ada nggak orang yang si Fahri ini? Ada. Ada. Kameranya dimatiin. Fahri jadi Dedi ya, si Yusuf jadi Jonas. Ayo, mulai Yusuf. Sof, baca Sof. Dedi, Jonas. Kamu ngapain? Makan. Jadi, ayah kita mengerjakan tugas bersama di rumah Lani. Fahri. Yuk kita yang lainnya juga. Ya. Siapa lagi? Aku mempunyai tetangga baru, namanya Mutiara. Dia baru beberapa hari pindah ke sini. Oh ya, sebaiknya kita ajak juga dia ke rumah Lani. Betul, Jonas. Kata ibuku, kita harus bersikap baik kepada tetangga kita. Iya, Bu Guru juga mengajarkan kita seperti itu. Harus memberitahu Lani kalau ada teman baru. Iya, Lani juga pasti akan senang.
Nah, udah itu ya percakapan antara Jonas dan Dedi. Berkawan dengan tetangga baru. Dedi, ayo kita mengerjakan tugas bersama di rumah Lani. Yuk, kita ajak yang lain juga ya. Siapa lagi? Aku mempunyai tetangga baru, namanya Mutiara. Dia baru beberapa hari pindah ke sini. Oh ya, sebaiknya kita ajak juga dia ke rumah Lani. Betul, Jonas. Kata ibuku, kita harus bersikap baik pada tetangga kita. Iya, Bu Guru juga mengajarkan kita seperti itu. Kita harus memberitahu Lani kalau ada teman baru. Iya, Lani pasti akan senang. Nah, itu ya tadi. Nah, coba kira-kira mana sih yang merupakan kalimat saran di situ? Yang merupakan kalimat saran, sebaiknya kita ajak juga dia ke rumah Lani. Nah, betul ya. Sebaiknya kita ajak juga dia ke rumah Lani. Terus apa lagi? Ada lagi? Tidak. Ah, ya, itu ya. Atau seharusnya ya. Kita harus itu bisa ya. Kita harus bersikap baik pada tetangga kita. Itu juga bisa merupakan saran ya. Seharusnya kita bersikap baik pada tetangga kita. Itu jadi itu adalah kalimat saran dalam hak dan kewajiban tetangga. Jadi itu haknya tetangga ya untuk diajak untuk berkenalan ya, untuk bermain bersama seperti itu. Pak Intom? Oke, dalam tema hak dan kewajiban di dalam bertetangga, kita juga akan membahas menentukan dua bilangan yang hasil perkaliannya diketahui. Kalau kemarin di dua subtema, subtema 1 dan subtema 2, menentukan dua bilangan yang hasil penjumlahannya ya, hasil penjumlahannya diketahui, terus hasil pengurangannya yang diketahui. Sekarang hasil perkaliannya diketahui. Ingat, perkalian itu lawannya apa? Pembagian. Perkalian itu pasangannya pembagian. Penjumlahan pasangannya itu pengurangan ya. Nah, kita langsung contoh ya. Nah, kalau sebelumnya dalam penjumlahan ya, contoh dalam penjumlahan yang hasilnya diketahui jumlah total ya, total waktu kegiatan Yusuf di rumah adalah 600 menit. Contoh ya. Salah, total. Waktu kegiatan Yusuf di rumah adalah 600 menit. Halaman berapa, Pak? Enggak, ini contoh sebelumnya ya, sebelumnya. Kita ulang yang sebelumnya, yang halaman 105. Terus diketahui lagi lama waktu membantu ibu 120 menit. Ditanyakan
Berapa jumlah berapa menit ya? Berapa menit kegiatan lainnya yang dikerjakan Yusuf? Udah selesai sih. Nah, terus cara menghitungnya bagaimana? Nggak tahu. Hah? Kok tidak tahu? Ayo, siapa yang tahu? A, misalnya A. Nih. Oh, A, B, A kali B. Salah. Ada yang tahu nggak caranya bagaimana? Kita umpamakan seperti ini. Salah. Susah ini. Jawab. Kenapa nih coret? Nah, jawabnya misalnya di sini kan total waktunya ada berapa? 120 menit. Waktu membantu ibu 600 menit. 120 kebalik ya. Balik. Maaf, afwan. 15 menit, waktu membantu ibu 120 menit. Tapi kalau main HP nggak susah. Kegiatan lainnya nah, waktu kegiatannya lainnya berapa menit? Nah, jadi ya, kalau misalnya waktu kegiatan lainnya ditambah waktu membantu ibu itu sama dengan 600 menit. Jadi caranya bagaimana? Yaitu dengan cara dikurangi. Berarti waktu kegiatan lainnya adalah total waktu dikurangi waktu membantu ibu. Total waktu ibu. Total waktunya berapa? 600 menit. Dikurangi 120 menit. Berapa hasilnya? Hasilnya berapa? 600 dikurangi 120 menit. Ayo, siapa yang bisa? Pak, halaman berapa, Pak? 105 ini murojaah yang sebelumnya. Mengulang sebelumnya. Loh. Ayo, saya yang bisa. 580. Kebanyakan. 520. Kebanyakan. Akhirnya pinjam-pinjaman itu ya. Oh. 600. Berarti salah. Nol minjem ke angka 6 tuh, angka 6 berarti berkurang. Jadi 5 kan? Berapa? Berapa? 480. Ayo, saya 480 menit. Ya. 480 menit. Jadi, berapa waktu kegiatan lainnya yang dikerjakan oleh Yusuf? 480. Ya, 480 menit.
Nah, coba kita buktikan ya apakah benar ya. Waktu membantu ibu ditambah waktu kegiatan lainnya itu totalnya 600 menit dalam sehari. Apakah benar? Coba kita hitung ya. Kita hitung. 480 tambah 120. 0 tambah 0. 0. 8 tambah 2. 10. Kita taruh 0 ya. Kita simpan di atasnya. Kita simpan di atasnya 1. 1 tambah 4. 5 tambah 1 lagi. 6. Jadi 6. Jadi hasilnya 600. Benar ya, berarti total keseluruhannya benar 600 menit. Nah, itu penjumlahan menentukan dua bilangan yang jumlahnya diketahui. Tadi kan jumlahnya diketahui kan ada 600 menit. Nah, kita sekarang mencari berapa waktu kegiatan lainnya si Yusuf ya. Nah, jadi caranya dengan cara dikurang gitu. Jadi kalau misalnya ditanyakannya jumlah, berarti caranya adalah dikurangi. Paham Tom? Nah, sekarang dibuka halaman 149. Menentukan dua bilangan yang hasil perkaliannya diketahui. Sudah? Menentukan dua bilangan yang hasil perkalian ya, ingat di sini perkalian. Kalau tadi perjumlahan, di sini perkaliannya diketahui. Nah, menentukan dua bilangan yang hasil perkaliannya diketahui. Gitu ya. Nah, perkalian ini adalah pasangannya apa? Pembagian ya. Perkalian ini pasangannya adalah pembagian. Nah, contohnya misal dikali C sama dengan 200. D dikali C sama dengan 200. Ya betul. Terus D ini berapa? Ya, D ini berapa sih? Terus C-nya juga berapa? Kok bisa hasilnya 200? Ayo, siapa yang tahu? D ini berapa? C-nya berapa? Kok hasilnya bisa 200? Ayo, siapa yang bisa? Nah, cara pertama adalah tentukan terlebih dahulu bilangan yang bisa membagi habis 200. Berapa? Ayo, siapa yang tahu? Bilangan yang bisa membagi 200. 100 kali 2. Bisa pertama untuk bilangan D kita cari
bilangan yang bisa dibagi habis 200. Misalnya tadi 100 ya. Nah, D-nya 100. Nah, lalu berapakah C-nya? C-nya Caranya adalah 200 dibagi dengan D, ya. C di sini adalah hasil diketahui dibagi bilangan D. Hasil yang diketahui berapa? Berapa hasil yang diketahui? Nih, ini hasil yang diketahui. 200. Betul. Hasil yang diketahui adalah 200 dibagi D. D-nya berapa? Jadi 1. D-nya berapa? 100. Nah, ini D-nya ya. D-nya adalah 100. Berarti 200 dibagi 100. Berapa hasilnya? 2. Ya, betul, 2. Ya. 200 dibagi 100 hasilnya 2. Nah, di sini sudah diketahui ya. D-nya berapa ini? D-nya 100 dan C-nya berapa C-nya? 200. Ini loh C-nya nih. C-nya ini loh. Berapa C-nya? 2. Berarti D dikali C sama dengan 200. Apakah betul? Coba kita ganti. D-nya di sini kita ganti berapa? 100. C-nya di sini kita ganti berapa? 2. Apakah betul 100 dikali 2 hasilnya 200? Betul enggak? Betul. 2 dikali 1, 2. Nolnya pindah 2, 1, 2. 200, betul ya? Nah, jadi seperti itu caranya. Caranya seperti itu. Menentukan bagaimana cara menentukan dua bilangan yang hasil perkaliannya diketahui. Yaitu cara pertama adalah kalian cari dulu bilangan yang habis dibagi 200. Nah, 100 ini untuk D-nya. Lalu untuk C-nya tadi adalah jumlah yang diketahui dibagi D. Ini D-nya. Berarti 200 dibagi 100. Hasilnya 2. Ya. Maka D-nya 2. Dan kita buktikan ternyata benar. Fahim Tom? Fahimna insyaallah. Fahimna insyaallah. Sudah sini paham ya? Selanjutnya kita beralih ke muatan SBDP. Bentuk-bentuk gambar dekoratif. Nah, kemarin kita sudah membahas sebelumnya di gambar dekoratif, itu adalah unsur-unsur gambar dekoratif. Ada yang masih ingat apa saja? Ada namanya, ada garis
Ada namanya bidang. Ada namanya warna ya. Warna. Lihat di gambar di sini ya. Di situ ada gambar apa? Gambar kupu-kupu kan? Iya bukan? Ini gambar kupu-kupu. Nah, di dalam gambar kupu-kupu ini ada unsur apa saja? Pertama nih di sini ada gambar unsur garis. Terus di sini ada lingkaran ya. Ini merupakan salah satu unsur bidang. Terus di sini warnanya warna apa? Warna biru. Ya, berarti di dalam gambar dekoratif ini sudah sesuai, ada unsur-unsur dekoratifnya. Ada garis, ini ada garis lurus, lalu di ujungnya ada garis melengkung. Lalu ada juga gambar bidang. Bidang itu seperti segitiga, persegi, lingkaran, trapesium, itu namanya bidang. Lalu di sini juga ada namanya unsur warna. Warna apa ini? Warna biru. Nah, seperti itu ya. Nah, apa sih tujuan dari membuatnya gambar dekoratif itu? Ya, pertama itu untuk memberi kesan indah pada benda yang digambar. Ya. Jadi kalau misalnya kita lihat, ya, ada kerajinan Gucci, ya. Kalian pernah lihat Gucci nggak? Pernah. Gucci itu ada gambarnya kan? Coba bayangkan kalau misalnya Gucci tersebut tidak ada gambarnya, tidak ada motifnya, apakah bagus? Tidak. Kurang bagus ya. Maka ketika kita memberikan motif, ya, entah itu motif batik ataupun motif hewan lainnya seperti ada di gambar tersebut, maka akan lebih menarik lagi. Seperti lemari ya, lemari kalau misalnya polos itu kurang menarik ya. Tapi ternyata ada lemari, ada ukirannya, ada gambar-gambarnya yang membuat lebih menarik. Maka dari itu, itulah salah satu tujuan dari membuat gambar dekoratif atau hiasan supaya benda terlihat lebih indah. Nah, dalam gambar dekoratif juga bentuknya itu bermacam-macam ya. Ada yang bentuk hewan, bentuk tumbuhan, dan bentuk geometris. Geometris itu apa? Nah, sekarang kita akan bahas itu geometris. Geometris itu sebuah bidang yang sisi-sisinya itu sama. Nah, sekarang coba lihat di situ ada gambar batik ya. Nah, itu motif gambar apa saja sih yang ada di dalam kain batik tersebut? Apakah motif hewan, motif tumbuhan, atau motif geometrik? Motif tumbuhan. Iya, sahih, motif tumbuhan. Nah, itu di buku ada ya, di halaman 148. Di situ ada contoh motif hewan, ada motif tumbuhan, dan motif geometris. Geometris itu yang sama sisi-sisinya. Bisa dilihat ya. Nah, di buku halaman 149, menggambar bentuk benda dengan bantuan garis dan warna. Sudah dilihat? Nah, cara pertama yaitu buatlah bentuk persegi pada kertas gambar. Nanti ini kalian bikin ya di buku gambar. Buatlah persegi di buku gambar pertama. Cara kedua yaitu adalah
membuat garis horizontal, vertikal, dan diagonal. Nah, selanjutnya membuat garis vertikal. Nah, ini namanya vertikal, lurus. Lalu kita bikin garis horizontal. Lalu setelahnya kita bikin garis diagonal. Diagonal ini yang miring, ya. Diagonal itu miring. Nah, bikin lagi diagonal lagi. Nah, harus lurus ya pakai penggaris. Setelah itu barulah buat lingkaran di tengahnya. Setelah itu barulah bikin garis lengkung di pinggir-pinggirnya. Pak, susah Pak bikin yang miring-miringnya gitu. Miring mana ini? Iya. Iya. Pakai penggaris makanya, atau bikin yang gampang gini ya, dari ujung nih malah keluar. Yang gampang gini aja. Set. Nah. Nah. Bikin lagi sini. Juga dikasih Gambar tumbuhan, Pak. Iya, gambar apa ini? Bunga. Bunga. Nah. Kalian bikinnya yang rapi ya, ini Bapak susah gambarnya lewat komputer. Ya, seperti itu. Bagus ya. Masya Allah, bagus ya. Nah, setelah itu baru tinggal dikasih warna. Kita kasih warna merah. Warnanya bebas, Pak. Iya, pokoknya kasih warna yang bagus. Salah. Warna ungu. Saya nggak jago gambar. Kita kasih warna. Di komputer juga dapat krayon. Nah, diwarnain ya. Diwarnain yang bagus. Warnain. Warna. Yang bagus ya, ini Bapak. Susah. Kapan selesai ya, Pak? Ini udah bagus banget. Yang itulah. Ini udah bagus banget ya. Ya, udah tuh diwarnain. Pokoknya diwarnain yang bagus. Diwarnain ya. Tengahnya boleh dikasih warna yang beda, misalnya kasih warna kuning. Nah, gitu ya, Masya Allah ya, bagus. Merah semua boleh nggak, Pak? Merah semua kebakaran nanti. Ya, tengahnya dibedain jadi biar ada pembedanya. Jadi kan tengah-tengahnya ada lingkaran ya, dikasih warna kuning atau orange boleh. Gitu ya. Paham, Tom? Nah, tugasnya adalah satu, ini tadi SBDP ya. SBDP menggambar dengan menggunakan bantuan garis dan warna. Yang kedua adalah matematika di halaman 147.
Yang nomor 1 saja, nomor 1. Yang nomor 1 doang. Yang mananya, Pak? Yang kata A, yang kata ada A sama B-nya apa yang kata Ya, betul. kata 1 2 3 4? Iya itu dua-duanya. Dua-duanya yang A sama B dan 1 2 3 4 5. Berapa kali berapa supaya hasilnya 200 itu. Ya, sudah? 200 kali 200 jadinya 200. Salah, 200 kali 200 40.000. 1 kali 200, Pak. Boleh, tapi bikin selain itu ya. Udah sampai sini Pak Imtom? Enak. Ada yang mau ditanyakan? Enggak. Nggak ada ya. Kalau tidak ada yang ditanyakan, nah itu dibuka halaman, buka bahasa Arab. Bahasa Arab LKS. Lupa, saya belum ambil. Bahasa Arab LKS. Sabar, Pak, saya lagi cari, Pak. Ayo LKS bahasa Arab. Bapak hitung sampai 10. 1 2 3 Yeay. 4. Yang terlambat Bapak Strat. Halaman 24. 24. 24. Tidak. Sabar. Udah, halaman 24. Nah, di situ tugasnya di bagian Romawi 3. Menulis ulang kosakata beserta artinya. Itu ada 10 kosakata ditulis. Pak, Hah? kata-kata yang Arab. Oh, apaan? Iya, halaman 24 paling atas tuh. Yang ada contohnya zarofatun. Bawahnya ditulis ya atau sampingnya. Apa misalnya jerapah. Sampai 10 kosakata, 10 mufradat yang sudah tersedia ditulis ulang. Paham, Tom? Fahim. Nah, sudah cukup itu saja tugasnya ya. Jadi ada 3 tadi matematika, lalu SBDP, lalu bahasa Arab. Sudah ada yang mau ditanyakan? Jika tidak ada, kita tutup. Naftatim bilhamdalah. Doa kafaratul majlis. Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanallah husni ihtimamikum wa hudurikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halaman berapa lupa? Waalaikumsalam. Satu lagi halaman. Ntar Bapak share ya. Kalau nggak diulang lagi aja videonya. Memang ada di Jangan lupa di like ya, sama di subscribe YouTube Bapak. Bang. Dan di share.